Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi 'ulumihi fid dharain. Man lam yaqbal ala Allah bimulatafatil ihsan qida ilaihi bisala salil imtihan. An-nufusul al-karimatu taqbulu ala Allah ta'ala bimulatafati ihsanihi wa muwalati fadlihi wa imtinanihi wan nufusu al-laimatu la tanqadu illa bisalasalil imtihan wa wuqu'il masaibi fil amwal wal abdan wal qawdu bisalasili isti'aratu hasanatin. Qala Sayyidi Abu Madyan radhiyallahu anhu, sunnatullah azza wa jalla istida'ul ibad ibadatihi bisya'atil arzaq wa dawamil mu'afah liyarja'u ilaihi bini'matihi fa illam yaf'alu ibtilahum bisarra'i wad darra'i la'allahum yarji'un. Lianna murada azza wa jalla ruju'ul abdi ilaihi taw'an aw karhan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita membicarakan kalam Al-Hikam yang nomor 63, yang artinya barang siapa yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kelembutan kebaikan, barang siapa yang tidak mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kelembutan kebaikan, maka dia akan digiring dengan rantai ujian dan cobaan. Nah, jadi barang siapa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala kada mau dengan kenikmatan, dengan kebaikan, sudah banyak berisi harta, sudah sehat badan, kemudian luang waktu, akan tetapi kada mau menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan tersebut, maka ujar Allah ta'ala, maka orang tersebut akan dirantai, dipaksa untuk taat dengan cara diberi oleh Allah ta'ala ujian dan cobaan. Supaya apa? Supaya orang tersebut mau sadar, mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya apabila ada pelonggaran untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, taat. Kalau ada diisi peluangan rezeki, taat pada Allah ta'ala. Apabila sehat, taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila ibaratnya tidur mau haja, bangun mau haja, taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam-macam aja taat kan. Yang lebih utama lagi adalah mengerjakan keparduan. Nah, keparduan tadi adalah fardu ain dahulu. Apa fardu ain? Sembahyang fardu ain. Nah, membersihi hati fardu ain.
Hati kita tuh ibaratnya kalau seandainya ada takabur, ada syirik, ada dengki, ada ujub, itu adalah untuk taat kepada Allah Ta'ala itu harus dibersihi dahulu. Makanya orang-orang yang hendak menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menggunakan ibaratnya hati tadi supaya bersih. Maka diturunkanlah ilmu-ilmu tauhid. Jadi ilmu tauhid itu adalah untuk mengobati hati ataupun membersihkan hati ataupun alat untuk membersihkan hati. Nah, seperti mana kita belajar sifat 20, seperti mana kita belajar af'al Allah, seperti mana kita belajar sifat Allah, seperti mana kita belajar asma Allah, seperti mana kita belajar zat wajibul wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ilmunya adalah untuk alat pembersih hati, bukan dikakui. Ibaratnya di situ ibaratnya bukan pengakuan seorang pemakam situ, kada, akan tetapi pelajaran supaya hati kita tadi bersih daripada kesyirikan, kedengkian, keujuban, dan ananiah. Nah, itu tak pelajaran. Itu hanyalah alat untuk pembersih. Dan banyak lagi cara pembersih lain. Pembersih hati tadi ibarat alat sesapu tadi, alat pembersih tadi di rumah. Nah, bisa sikatnya, bisa sapuknya, bisa lapnya, bisa backlinnya, bisa sabunnya, dan lain sebagainya. Nah, jadi banyak untuk membersihkan hati tadi. Itu adalah fardu ain. Ujah ulama-ulama ba'dul arifin fardu ain. Maka jah ulama Imam Al-Ghazali mengatakan barang siapa yang masih diwajibkan untuk fardu ain, maka kada boleh lagi menggawi fardu kifayah. Ke fardu kifayah nang ain saja belum tuntong, mana fardu kifayah itu kada dimuliakan. Ini barang siapa, ujar Imam Ghazali, orang yang sibuk dengan fardu kifayah, akan tetapi fardu ain kada diperbaiki, itu sama orang di rumah ibaratnya ada suatu ular ibaratnya, atau ibaratnya barang yang berbahaya di rumah nih, binatang yang berbahaya di rumah. Seharusnya inya tuh harus mengusir. Nah, akan tetapi inya keluar karena ada orang menyuruh minta cariakan huban. Misalnya tuh huban kan, huban tetangga. Ada wajib kalau atau ibaratnya orang tuh lagi kesulitan gigi, mencari tusuk gigi, mencariakan, sedangkan di rumah adalah wajib untuk diusir barang berbahaya. Itu peribahasanya kan. Jadi fardu ain dulu kita kaji, baru fardu kifayah. Maka ulama mengatakan yang fardu ain adalah membersihkan daripada kesyirikan ini. Nah, an-nufusu al-karimah, adapun diri yang baik itu lari kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal yang baik, dengan anugerah kepada Allah Ta'ala, dengan kebaikan. Pokoknya berusaha bagaimana menghadap Allah Ta'ala ini sebaik-baiknya. Karena Allah Ta'ala ini seharusnya kada minta upah.
kada minta kasih sayang kita, kada. Akan tetapi kita sebagai hamba membawa sebaik-baiknya selagi akal masih waras. Nah itu kada baik. Nah itu menghusuakan, itu mengikhlaskan, itu meridoakan, itu ibaratnya menyenangkan Allah Ta'ala. Nah menurut akal kita digawe. Nah jangan ibaratnya Allah Ta'ala yang maha tahu, tetapi akal pun menolak, kada bagus. Jangan bilang Allah Ta'ala maha tahu. Nah pokoknya selagi akal, makanya agama ini adalah masuk akal. Agama ini diturunkan oleh Allah Ta'ala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah supaya masuk akal. Nafsu kita ini terarah, akal kita ini terarah. Jadi adalah agama tadi. Maka agama adalah undang-undang. Adapun nafsu al-laimah, nafsu yang kada baik, itu adalah terpaksa mengikuti namanya rantai tadi. Dirantai dahulu, dipaksa dahulu. Rantainya dengan cara imtihan ataupun ujian dan cobaan, dan datang musibah. Nah, segar sudah kada mau jua sembahyang, akhirnya disakitakan. Berduit sudah kesana kemari, berpuya-puya sekalinya, Allah miskinakan. Bil amwal, dalam harta maupun badan sakit. Adapun bahasa di sini yang disebut adalah rantai, itu adalah isti'aratu hasanatin, peribahasa kebaikan. Maksudnya rantai itu tujuannya adalah untuk baik orang nih. Itu benar. Supaya garing. Makanya ada orang garing. Makanya orang garing juga orang itu adalah menurunkan dosa. Menurunkan dosa, menghapuskan dosa, menghilangkan dosa. Ada orang garing. Karena apa? Waktu sehat kita mau beramal, terpaksa. Berarti orang yang garing tadi disayang oleh Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala tuh hendak memandang orang ini supaya sadar, maka dipaksa. Kan ada dua orang nih. Ada dipaksa karena sehat, taat pada Allah Ta'ala, sehat. Ada yang ibaratnya kada dipaksa. Iya, ada yang kada dipaksa tadi. Ini baik seorang karena sadar diri. Sadar diri. Akal masih sehat, nafsu masih hendak, maka hati-hati dalam hidup. Qala Sayyidi Abu Madyan radhiyallahu anhu azza wa jalla isti'adul ibad li ibadi wisati arzak. Nah Allah Ta'ala itu membiasakan manusia nih kepada hambanya nih. Yang pertama-tama manusia ini diluasakan rezeki dulu. Kemudian sehat, afiat orangnya. Supaya apa? Dengan nikmat tersebut, yang afiat dan sehat dan rezeki yang banyak, supaya bisa kembali kepada Allah Ta'ala. Itu yang pertama dulu. Nah, apabila orang tersebut kadang menggauli dalam keadaan nikmat tadi tuh, cara yang kedua, ibtilahum bisarra wad dharra. Allah Ta'ala tuh memberikan ancaman, yaitu diberikan musibah. Baik yang tahu, yang rahasia kah, yang nampak dan jelas kah, la'allahum yarji'un, supaya orang itu ibaratnya sadar. Nah itu cara yang kedua. Li'anna muradahu azza wa jalla rujul abdi ilahi taw'an aw karhan. Itu benar, tujuannya hamba tersebut supaya orang itu ibaratnya kembali kepada Allah Ta'ala, baik dalam keadaan nyaman maupun dalam keadaan terpaksa. Makanya tuh ada orang ibaratnya sebelum meninggal dunia digaringkan. Itu bagus toh. Penghapusan dosa. Atau orang tuh mau diangkat oleh Allah Ta'ala derajatnya menjadi wali Allah, digaringkan dulu bisa juga. Dibersihi dulu. Dibersih.
Bersih ini kena baik yang zahir maupun yang batin. Biasanya orang ini adalah disebut adalah tau'an au karhan, baik dalam keadaan suka maupun dalam keadaan terpaksa. Nah, ini Islam tuh kayak itu. Taat kepada Allah Ta'ala nih. Masuk surga tuh ada yang terpaksa, ada yang suka. Nah, jadi mudah-mudahan kita nih yang suka aja, yang nyaman aja ya Allah. Jangan yang dipaksa-paksa. Maka selagi akal masih sehat ya Allah, di nyaman-nyaman itu, diluang-luangkan waktu lain tuh ibadah. Yang penting tadi ibaratnya ibadah fardu ain barang dulu. Fardu ain. Fardu kifayah kaina dulu. Atau sunnah-sunnah kaina dulu. Yang kita jaga pelihara dulu yang fardu ain. Yang lain kifayakan dulu. Apalagi sunnah kan kaina dulu. Yang fardu aja dulu. Sholat 5 waktu, yang penting khusyuk. Nah, misalnya kita kada khusyuk di tengah orang banyak di rumah barang. Khusyuk ini kayak apa? Ujar ulama fikih paling kada nang dibaca tuh tahu. Kita nih dalam keadaan posisi membaca apa? Tahu artinya. Itu perdoain juga khusyuk dah. Jadi jangan ibarat kalau fardu kifayah itu artinya pekerjaan yang mau urus orang. Nah itu tuh mau urus lain keparduan seorang. Nah misalnya kita bisi tanggungan anak bini itu farduain tuh. Jangan mau urus anak orang. Nah itu fardu kifayah. Itu fardu kifayah tuh. Banyak kayak fardu kifayah nih. Banyak banyak benar. Dan fardu ain ini adalah yang berhubungan dengan kita nih. Nah maksudnya kita nih bahasanya tuh yang penting kita nih sehat dulu. Fardu ain kita jaga dulu, wajib dulu kita. Nah wajib fardu ain tuh untuk diri kita. Nah, insyaallah nanti kita sambung lagi di depan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Taqabbalallahu minkum.